menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Sebenarnya ya, saya investasi Oke, investasi itu saya katakan sangat penting bagi generasi Gen Z. Kenapa? Hidup ini, contohnya gini, hidup ini bukan hanya sekedar kita ingin makan saja. Jadi hidup ini punya tujuan dan juga punya cita-cita. Artinya kalian juga sebagai generasi Gen Z, selain dari misalkan gini, dari kalian kecil sampai sekarang, kalian kan pengen punya perubahan hidup gitu ya. Misalkan kalian dari kecil itu, mohon maaf gitu, misalkan dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu misalkan, ya. Nah, bagaimana sih saya bisa menjadi orang yang mampu gitu ya, supaya saya bisa mengangkat derajat orang tua saya? Itu kan tujuan. Jadi setiap orang, setiap manusia itu punya tujuan hidup. Nah, dari tujuan hidup itu bisa dikatakan kita sudah merancang investasi, ya, sudah melakukan rancangan konsepnya. Ketika jadi gini, investasi itu tujuannya adalah persiapan untuk masa depan, ya, baik pendidikan, menikah dan lainnya. Yang kalian lakukan sekarang adalah investasi di pendidikan. Kan saya bilang tadi, investasi itu bagaimana kita setiap hidup itu harus punya perubahan dalam hidup supaya tujuan kita tadi tercapai. Nah, kalian saya tanya dulu, apakah kira-kira kalian kuliah tujuannya apa sih? Ayo. Lebih cerdas gitu. Tapi pada intinya kalian ingin hidup kalian enak gitu ya? Iya. Kalau tuanya nanti nggak susah gitu ya? Iya. Kalau bisa saya tua itu nanti saya hanya beribadah saja gitu. Kemudian saya menikmati hidup ketika kita tua nanti ya kita nggak bekerja keras lagi. Jadi dari hasil kerja keras kita di waktu muda itu yang akan membuat kita bisa hidup enak di masa tua gitu. Nah, itu yang dinamakan investasi. Jadi investasi itu sangat penting. Sekarang kalian investasi pendidikan, tetapi di dalam investasi itu supaya tercapai nilai, supaya kalian itu bernilai gitu ya, tentu ada apa di sananya, harus ada kemampuan. Karena ilmu itu kan dari pendidikan itu ilmunya, investasi ilmu. Nah, dari ilmu itu ketika orang berilmu artinya orang itu sudah berinvestasi. Dari ilmu itu kan dibayar, ya. Contohnya gini, Ustadz Abdul Somad itu ilmunya yang dibayar itu kan, bukan ustadznya kan, tapi ilmunya. Nah, dari ilmunya itu bisa mengangkat derajat dia. Tapi sebelum dia punya ilmu, mungkin dia belajarnya keras gitu ya, atau dia gimana, kita nggak tahu perjuangan dia gitu. Gitu juga dengan investasi. Jadi kita meraihnya itu perlu yang namanya proses, ya. Mungkin gitu ya, mungkin ya. Ini Bu, kalau misalnya generasi milenial atau generasi Z itu mau mulai investasi Bu ya, ada nggak tahu tips yang tepat untuk generasi milenial itu untuk mulai investasi? Oke, ini dalam ruang lingkup masih investasi secara umum gitu ya. Jadi di dalam investasi itu saya bilang tadi, kita bagaimana diri kita ini punya value atau nilai supaya kalau kita punya nilai kita akan berharga. Itu kan yang dimaksud dengan saham. Orang mau nanam saham di perusahaan itu juga karena ada nilainya. Coba kalau perusahaannya nggak ada nilainya, orang nggak mau
nggak mau kan tanam saham di situ kan. Nah gitu juga sama kita ya. Jadi orang nggak mau memperkerjakan kita kalau misalkan kita nggak punya nilai. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian semasa kuliah harus ya belajar. Ya, jangan kalian sia-siakan waktu muda kalian hanya untuk berpura-pura. Jadi jadikan kesempatan ini kesempatan yang paling berharga supaya itu tadi kalian punya nilai. Kira-kira kalau misalkan kalian hanya ngikutin alur kayak sungai gitu ya, sungai itu kan dia satu arah gitu ya, iya arusnya. Jadi kita kayak sungai ngikutin arus, kira-kira kita nggak punya itu, nanti terombang-ambing gitu ya. Itu, tapi kalau kita dari sekarang belajar, kemudian kita menekuni sesuatu ya, yang kita pikir itu adalah skill kita, misal si Alvin kayaknya cocok jadi pendakwah misal, tapi nggak apa-apa, ekonomi bisa jadi pendakwah gitu, asalkan memang kemampuan kamu. Jadi nanti ketika kamu jadi pendakwah atau kamu jadi seorang ustaz, kamu bisa memanajemen diri kamu gitu, manajemen maksud ibu. Jadi misalkan kamu sudah, siapa namanya tadi? Alia. Jadi misalkan Alia tadi MC gitu ya, kamu nggak apa-apa tekuni juga MC-nya. Itu salah satu skill dan kemampuan yang kira-kira itu akan membuat kamu mempunyai nilai. Nah, dengan kamu belajar ekonomi, bagaimana nilai itu bisa saya kelola dengan baik supaya ketika saya muda itu saya bisa menghasilkan penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kalian sudah punya skill, yang pertama kalian harus belajar ya, belajar kemampuan, skill, pahami diri kalian. Kemudian setelah belajar, nanti kalian kan punya kemampuan. Nah, setelah kalian punya kemampuan, barulah dari kemampuan kalian bisa menghasilkan uang gitu. Ya, kemampuan orang kan berbeda-beda, saya nggak tahu gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika kita sudah mendapatkan value, bagaimana kita memanajemennya dengan baik. Jangan sampai kita kayak orang baru ketika terima gaji, misalkan dari kemampuan yang kita punya, kita memiliki perilaku misalkan boros gitu ya, atau manajemen kita nggak baik. Kan kebanyakan anak generasi gajian kalau lagi gajian kan berdiskop gitu ya, kemudian apalagi karaoke ya gitu, kayak nongkrong di kafe gitu. Nanti akhir bulan dia ngebon iya makan nih gitu. Kayak kalian kan satu bulan berapa tuh digaji dikasih sama orang tua? Iya, satu bulan dikasih orang tua misalkan 1 juta. Oh, pas diterima gitu 1 juta, seminggunya kalian ke situ gitu ya. 2 minggu oke, saya nyetok misalkan mie. Ke yang terakhir kalian nyetok energen gitu. Artinya apa? Artinya kalian akan merugi kalau tidak bisa manajemen, bukan manajemen waktu, manajemen dari penghasilan kalian. Nah, dari penghasilan kalian tadi, kalau kalian bisa memanajemen dengan baik, misalkan kalian sisihkan uang kalian dengan menabung, misalkan hal-hal yang bagus ya, investasi, aset kalian akan bertambah gitu ya. Jadi mungkin menurut saya itu ya tipsnya. Yang pertama kalian harus belajar betul-betul dalami kemampuan kalian. Kemudian kalau kemampuan kalian sudah melakukan atau sudah menghasilkan uang, nah uang itu harus di manajemen dengan baik supaya kita bisa berinvestasi. Kan berinvestasi juga harus punya uang. Nggak bisa kita berinvestasi kalau nggak punya uang kan? Ya, gitu. Oke. Jangan ambil itu yang lain. Ini ada pertanyaan
ini Bu, Ya. menurut Ibu, anak muda sekarang biar bisa kaya dari saham atau tidak? Oke, bisa ya. Tentu sangat bisa. Anak muda sekarang kaya dari saham. Tapi itu tadi kata saya ya, kalian sebelum terjun ke lapangan, kalian harus paham dulu, harus pelajari dulu ya dalam hal apapun. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus paham dulu apa yang ingin kita lakukan. Kalian sebagai generasi Gen Z juga seperti itu. Jadi misalkan saya nanti punya uang banyak, mau berinvestasi saham, ya kalian harus pahami dulu apa itu saham, kemudian gimana cara sistem saham itu sendiri, resiko-resikonya gitu ya. Nah, kalau kalian sudah paham semuanya itu, baru kalian melaksanakan. Supaya kenapa? Supaya kita tidak salah gitu. Kalau misalkan coba gini, kalau misalkan kalian tidak paham, kan banyak nih orang tuh tanpa pengetahuan yang cukup, mereka melakukan, akhirnya mereka terjebak dengan apa yang mereka lakukan seperti itu. Contohnya adalah salah satunya kita misalkan uang kita banyak, kita menanamkan saham di salah satu perusahaan, kita nggak tahu cara mainnya ya, nggak tahu cara sistem sahamnya, gimana mau kaya raya kalau kita nggak tahu ini, pasti kita akan ditipu orang ataupun yang lainnya. Maka anak muda itu bisa kaya raya dari saham bisa, tapi anak mudanya harus pahami dulu ya saham itu. Bagaimana saham itu, cara investasinya bagaimana, kalian harus pelajari, dan bahasanya ilmunya harus melopor dulu ya, baru melaksanakan supaya kalian resiko-risiko yang akan terjadi itu bisa kalian hindari atau minimalisir atau bisa kalian kelola ya. Menurut Ibu, saham itu apa sih Bu? Oke, saham itu adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Jadi perusahaan besar biasanya ya menjual sahamnya kepada para investor gitu. Jadi kalau kalian nanti udah kaya raya ya, nggak tahu hasil uangnya dari mana, yang penting halal gitu ya. Jangan sampai kalian kaya raya tapi nauzubillah pencucian uang gitu ya, kayak kasus sekarang lagi heboh-hebohnya gitu. Nah, kalau kalian ingin, kata saya tadi, bermain saham boleh gitu, dan saham itu sangat menguntungkan jika kalian memang pilih perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu, dan lihat dari latar belakangnya gitu ya. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang populer ya, jadi saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Jadi pada sisi lain juga saham merupakan instrumen investasi yang banyak diminati atau dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Jadi misalkan kenapa sih perusahaan itu menanam saham? Supaya selalu ada uang yang masuk ke perusahaan, tetapi orang yang menanam saham di suatu perusahaan besar itu akan mendapatkan keuntungan menjadi bagian kepemilikan dari perusahaan itu. Tentunya ya kita akan mendapatkan berapa dari keuntungan dari perusahaan itu sesuai dengan kesepakatan di saham yang kita beli tadi, seperti itu ya. Bu, ada kata-kata generasi Gen Z mengenai investasi saat ini? Oke, kata-katanya adalah bekerja keraslah kalian sampai kalian berbelanja tidak melihat harga lagi. Ya, artinya kalian harus cari uang banyak-banyak supaya nanti kalian tidak lagi melihat harga ketika berbelanja. Artinya kalau kita punya uang, kita akan menjadi ya penguasa, tapi penguasanya adalah orang yang kaya yang dermawan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Alia. Baiklah teman-teman, itulah sedikit paparan dari narasumber kita, Ibu dosen cantik, Ibu Oki Sapitri Menghayati. Baiklah, kita cukupkan podcast pada
Hari ini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.